sehat? Alhamdulillah, ya. baik Bapak. Hari ini Bapak juga Buniken, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Buniken, Iya. ya. Gimana Buniken hari ini? Jadwal Buniken ya untuk supervisi ya? Iya betul Iya, Pak, oke. saya mau supervisi untuk pembelajaran deep learning Pak. Waduh, ini semuanya udah disiapkan Buniken? Insya Allah sudah. Rancangannya. Perencanaan pembelajarannya, asesmennya, LKPD-nya sudah saya siapkan. Oh iya, kemarin kita udah lihat rancang pembelajarannya, kita Iya. cek ya cukup bagus Buniken punyanya. Tinggal implementasinya dalam kelas ya. Iya. Apakah semua itu bisa terlaksana nantinya ya tergantung dengan kelas ya, sintak-sintaknya Iya. ya teknisnya. Nah saya lihat di LPP Buniken itu udah ada prinsip pembelajaran mendalamnya dan itunya udah dicapai juga ya. Oke Buniken, Iya. kita mulainya Buniken ya. Iya. Buniken jam pertama ya satu. Iya, jam saya- berapa jam hari ini? Hari ini saya 2 jam di kelas 10 2 DKV. jam. Ya. Capaiannya apa yang di Buniken hari ini? Saya pengen anak-anak itu dapat memahami konsep zat dan perubahannya sih. Perubahannya. Itu capaiannya. Kalau untuk tujuan pembelajaran hari ini, saya karena sudah selesai dengan materi zat dan perubahannya, saya melakukan praktek berupa proyek. Oh, Ya, jadi pembelajaran saya ini menggunakan model pembelajaran project based learning based dengan learning. pendekatan deep learning, yaitu ada mindful, ada meaningful, dan ada joyful learning gitu. Untuk prakteknya sendiri, untuk proyeknya sendiri, saya mengamati proses fermentasi pada pembuatan tape singkong. Gimana? Kreatif sekali itu Buniken ya. Iya, di mana anak-anak bisa mengamati proses fermentasi dari pembuatan tape singkong. Jadi kan yang seperti yang kita tahu kan, pangan lokal singkong ini kan sangat berlimpah ya. Jadi saya pengen anak-anak ini bisa memanfaatkan potensi tersebut gitu. Sambil belajar bagaimana perubahan biologi dalam bentuk fermentasi seperti itu. Berarti area pengembangannya yang hendak dicapai itu ya nanti Buniken mencoba implementasinya untuk perubahan wujud zat dan bentuk kimia ya. Iya, betul sekali Pak. Terus strategi yang Buniken siapkan apa hari ini? Link ini aja sih Pak, supaya pembelajarannya menyenangkan. Saya paling nanti mengelompokkan siswa-siswa ya agar mereka bisa ada kerjasama dan ada diskusi yang terbuka antara satu sama lain gitu. Itu strateginya sih Pak. Diskusi kelompok Diskusi dan kelompok, ya. Oke. Terus pemanfaatan teknologinya apa yang Buniken kalau pemanfaatan teknologi, kalau saya sendiri nanti menggunakan PPT, menggunakan Canva, nanti menggunakan proyektor. Terus nanti saya juga melampirkan video dan asesmen berupa QR code gitu. Jadi anak-anak bisa scan melalui HP mereka masing-masing dan mereka bisa melihat video tersebut di HP masing-masing dan mengisi refleksi dari kegiatan mereka. Gitu. Oh iya, oke. Ya cukup bagus sekali nih Buniken ya. Karena waktu kita juga ini Buniken juga harus masuk kelas. Iya, Pak. Nanti kita lihat pemantauan observasi dalam kelas ya, apa yang udah Buniken berikan tadi terrealisasikan akhirnya di dalam kelas nantinya. Ya, baik, Pak. untuk sementara makasih dulu Buniken. Iya. Sampai jumpa lagi di dalam kelas nantinya. Iya, Oke, terima kasih Buniken. Bapak atas waktunya. Iya, siap. Mari. Iya, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Udah pada sarapan belum? Kenapa belum pada sarapan? Dari rumah cepat dulu. Ya, habis ini kan istirahat.
singkong ya. Oke. Oke, tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep fermentasi sebagai perubahan biologi dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan percobaan pembuatan tape singkong secara berkelompok dengan baik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fermentasi berdasarkan hasil pengamatan, yaitu berupa bau, rasa, warna, tekstur dengan cermat. Ya. Adapun mode pembelajaran kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dengan pendekatan deep learning ya, yang sedang digalakkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran mendalam ya, di mana pembelajaran mendalam ini mencakup meaningful learning, mindful learning, dan joyful learning ya. Nah, sebelumnya ibu mau tanya kepada kalian terlebih dahulu ya. Kalian tahu makanan pokok di Indonesia itu ada apa aja? Nasi, yang paling sering kita makan nasi. Ya. Selain itu ada apa lagi yang kalian tahu? Singkong, kentang, terus apa lagi? Jagung, terus apa lagi? Kangkung, apa lagi? Tepung itu berasal dari apa? Bisa dari gandum, bisa dari sagu. Gula. Roti itu berasal dari tepung ya? Tepung itu berasal dari sagu, bisa dari gandum ya. Oke, banyak ya. Nah, salah satu pangan lokal yang melimpah di Indonesia itu adalah singkong ya. Terutama di daerah-daerah di Jawa Barat itu banyak sekali petani singkong ya. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita tidak memanfaatkan potensi pangan lokal tersebut dengan baik? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa kasih pendapat? Gimana kalau misalnya petani ini ada banyak nih, ya, tapi kalian tidak bisa memanfaatkan hasilnya dengan baik? Apa yang akan terjadi? Bangkrut. Yang akan terjadi adalah nanti akan hasil panennya itu akan menumpuk ya, tidak dengan baik gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian tahu nih singkong merupakan potensi pangan lokal. Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk memanfaatkan singkong tersebut? Jadi apa? Ada yang bisa ya, diolah menjadi apa? Jadi tape. Jadi bahan pokok, bisa juga diolah jadi untuk berdagang gitu. Oke. Terus apa lagi? Mendo? Oke, tape itu bisa diolah menjadi berbagai macam makanan yang memiliki nilai ekonomi ya. Nah, apa aja yang kalian tahu olahan singkong tersebut? Seperti singkong, terus singkong goreng, terus yang kekinian ya singkong rebus mah, singkong Thailand, Romi singkong, wolu, ya banyak ya. Jadi singkong ini bisa diolah menjadi berbagai macam olahan ya. Gitu. Jadi kalian sebagai anak-anak yang kreatif, kalian harus bisa memanfaatkan potensi yang ada di sekitar kita ya. Gitu. Nah sekarang kalian silakan jawab pertanyaan yang ada di sini. Pertanyaan yang nomor 1. Ya nggak
zat-zat di dalam singkong selama proses fermentasi. Ya. Selama proses fermentasi terjadi pelantaian perubahan kimiawi yang kompleks pada singkong karena aktivitas mikroorganisme seperti lagi dan bakteri. Oke, karena adanya proses apa? Jadi kata kamu? Ragi. Ya, proses kimiawi yang kompleks ya dengan memanfaatkan ragi. Ada yang tahu nggak mikroorganisme apa yang berperan di dalam tape tersebut? Ragi. Ya ragi itu kan ininya gitu, mikroorganismenya apa namanya? Coba siapa yang mau jawab nomor 3? Ya boleh, ya udah boleh. Mikroorganisme. Saccharomyces cerevisiae ya. Oke, yang nomor 3 siapa yang mau jawab? Tadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Kamilo. Kasih loh. Yang mau jawab nomor 3? Pertanyaan ketiga. Ayo. Udah jawab aja. Ya, Icel ya, silakan berdiri Icel. Jadi untuk nomor 3, mikroorganisme berfungsi untuk menyederhanakan padi menjadi gula sederhana sehingga menjadi rasa baru. Nah, karena awal dari singkong itu kan pahit ya. Ya, Dengan singkong pahit. perubahannya itu dengan fermentasi itu sehingga menjadi rasa manis, juga dia jadi lebih lembut ya. Ya. Namanya itu bisa menjadi lebih lembut dan itu jadi daya tarik. Oke, jadi daya jualnya atau daya tarik dari tape tersebut karena rasanya manis ya. Karena yang tadinya singkong yang rasanya pahit, cenderung pahit, ketika difermentasi menjadi manis sehingga bisa diolah menjadi olahan yang bernilai ekonomis. Gitu. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Icel. Oke, selanjutnya berkumpullah, bergabunglah kalian ke dalam kelompok yang berisi 5-6 orang. Silakan kalian bergabung. Kemudian kalian diskusikan untuk melakukan pembagian tugas dan waktu pelaksanaan proyek ya. Ibu akan bagikan LKPD-nya terlebih dahulu. Ibu udah. LKPD-nya? Kenapa nggak di sini aja? Siapa lagi yang belum LKPD? Siapa lagi yang belum LKPD? Siapa yang mau daftar? Oke, selanjutnya kalian silakan scan QR code yang ada di depan atau yang ada di LKPD-nya tentang proses pembuatan tape singkong. Perhatian semuanya, karena hari ini wajibnya dipakai, jadi kita kan tidak bisa mengukus singkongnya dari awal kan. Jadi ibu dari minggu kemarin udah minta kalau misalnya singkongnya itu dikukus dari rumah masing-masing. Sudah bawa singkong kukusannya. Sekarang silakan disimak cara menaburkan raginya. Raginya boleh dibagikan satu persatu. Ini ada
Itu pakai daun pisang. Udah. Kalau sudah ditulis nama kelompok, hari dan jamnya, kemudian kalian silakan amati, ya, amati selama periode 0 jam, 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan 72 jam. Kalian amati perubahannya, perubahan baunya, rasanya, warnanya, teksturnya kayak gimana, ya. Kemudian kalian isi tabelnya, misalnya kayak misalnya baunya, yang tadinya kan kalau bau singkong kan gak ada baunya ya. Nah terus nanti ketika hari pertama baunya kayak gimana, hari kedua baunya gimana. Terus misalnya rasanya kalian cicipin sedikit gitu. Hari pertama rasanya gimana, hari kedua gimana, hari ketiga gimana. Sedikit di sini sih ada sayang. Terus hari pertama kalian amati warnanya gimana. Waktu hari pertama kan warnanya putih, terus hari kedua gimana warnanya, hari latihan. Kemudian setelah diamati, kalian bikin laporan hasil pengamatannya, ya. Kayak yang terarium kemarin, ya. Ada kayak pendahuluan, fungsi sama penduduknya, ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Oke. Sekarang silakan ditunjukkan hasil tapenya. Ini kelompok berapa? Ini yang kelompok nih. Iya tadi. Baunya apa? Baunya apa? Kelompok dua. Ya sudah. Sekarang silakan kalian scan QR code yang ada di depan untuk refleksi individu dan penilaian teman kalian. Nanti gue baca siapa yang nggak kerja, siapa yang kerja. Oke, silakan diisi refleksi individu dan penilaian sejawat. Penilaian sejawat. Sudah ya, sudah. Oke, tadi kalian sudah mempelajari tentang cara pembuatan tape singkong, ya. Tape singkongnya sudah kita simpan di dalam lemari. Silakan kalian amati setiap hari. Kalian isi laporannya, tabel pengamatannya, kemudian kalian buat laporannya. Kemudian yang kedua, kalian sudah isi lembar refleksinya. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, yaudah. Kira-kira apa yang kalian peroleh dari hari ini? Tidak ada di proyek. Cara fermentasi. Proses fermentasi, ya. Yaudah kalau gitu kita sudahi materi pembelajaran hari ini, ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan membahas hasil peragiannya, ya, hasil proses fermentasi tapenya, oke? Kalau sudah cukup sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran mendalam ya Pak ya? Iya tadi saya lihat tadi ya di dalam kelas ya, kita sudah menerapkan pembelajaran mendalam berdasarkan prinsip-prinsipnya dengan pola
tempat olahraganya tadi kan ya, gitu kan ya. Iya. Sekarang ingin tahu nih yang buat boneka nih, kita refleksi aja ya, kita Iya. refleksi dan kita evaluasi ya. Menurut boneka tadi pembelajaran itu refleksi, lihat dari refleksi anak tadi seperti apa? Kalau dari segi pembelajaran saat pembelajaran yang berlangsung sih anak-anak cukup antusias ya Pak ya, Antusias. terutama ketika anak-anaknya tersebut mengerjakan proyeknya secara berkelompok ya Pak. Jadi joyfulnya tuh dapat gitu. Terus untuk meaningfulnya anak-anak jadi sadar gitu kalau misalnya tentang potensi pangan lokal singkong itu bisa dimanfaatkan dengan baik gitu. Anak-anak juga bisa sadar gitu kalau misalnya mereka bisa membuat produk yang kreatif gitu dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada gitu. Terus kemudian juga mereka juga bisa belajar secara lebih kontekstual terkait dengan proses fermentasi ya. Tadi mereka melihat secara langsung, membuatnya secara langsung gitu. Jadi menggembirakan lah seperti itu. Menyenangkan buat mereka ya. Iya. Jadi unsur berkesadaran itu muncul lah Iya, dari muncul. anak ya. Iya. Anak sangat tertarik. Gitu. Iya. Cukup antusias. Cukup antusias ya. Itu terhadap anak ya. Iya. Kalau terhadap pembelajaran sendiri gimana dalam penyampaian boneka terhadap anak itu seperti apa? Ya, kalau misalnya dari segi Hasil yang boneka dapatkan dari anak. Oh iya, kalau misalnya dari sisi saya sendiri, kalau biasanya kan kita kan kalau misalnya pembelajaran itu lebih ke teacher center ya Iya. biasanya. Kalau sekarang itu karena dengan menerapkan pembelajaran mendalam, anak lebih fokusnya ke anak, jadi student center gitu. Jadi kita ini sebenarnya sebagai guru ini bisa menggali potensi anak, pengetahuan anak secara mereka dengan mencari sendiri gitu, mencari tahu sendiri gitu. Jadi kita sebagai guru sebenarnya cukup memfasilitasi anak aja gitu untuk belajar gitu. Jadi kita sebagai guru itu nggak cuma hanya mengajari, tapi juga membiarkan anak tuh juga untuk mencari pengetahuannya sendiri secara lebih nyata gitu. Oke, terima kasih boneka. Rencana boneka nih, rencana tindak lanjut boneka, apakah ini kan boneka mengadakan pembelajaran berbasis proyek ya, Iya. untuk materi tadi pada perubahan Biologi. kimia ya, Perubahan kimia tadi ya, Iya. kimia. Terus dalam bentuk proyeknya adalah membuat singkong ya, singkong ya. Iya. Anak melihat tuh perubahan dari rasanya pahit Mm-mm. menjadi Mm-mm. beda, manis ya. Iya, Iya, jadi manis. ya. Apakah boneka akan menerapkan pembelajaran ini ke materi-materi berikutnya? Tentunya sih Pak, karena saya lihat secara langsung bahwa pembelajaran ini cukup efektif untuk diterapkan. Jadi anak tuh nggak cuma teori saja, tapi juga karena dengan adanya proyek, anak juga jadi memahami maksudnya teori ini bisa diimplementasikan ke dalam sebuah proyek gitu. Jadi kedepannya ya saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran mendalam ini ke materi-materi selanjutnya seperti itu. Apa proyek yang nanti kemungkinan apa? Materi Kalau- lain misalnya apa materi lain nih? Pertemuan berikutnya apa materi apa? Ini energi dan perubahannya. Jadi kan kita belajar tentang energi, ada energi mekanik dan energi potensial, kinetik dan segala macam gitu. Jadi saya pengen anak-anak mungkin bisa membuat sebuah proyek, membuat alat sederhana seperti itu sih Pak, untuk melihat bagaimana perubahan energinya gitu. Jadi ya seperti itu sih Pak, nanti paling saya akan buat konsepnya terlebih dahulu. Oke, makasih Marilyn atas semoga ya. Tapi ada evaluasi dikit nih mas, catatan saya itu ya awal masuk ini kan kalau dapat yang ini ya saran dari saya gitu ya, Iya Pak. memfokuskan anak dalam berupa permainan kayak SDK ya. Kelemahan saya sih itu Pak. Mungkin lebih banyak lagi mencari referensi yang berhubungan pembukaan di saat pembuka atau di saat di tengah-tengah nih anak lagi bete dengan belajar. Benar. Nah, kita fokuskan lagi dengan sedikit. Iya. Itu aja evaluasinya. Ya mudah-mudahan pembelajaran berikutnya akan lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih boneka nanti Iya. berikutnya. Iya, terima kasih Pak atas Ya, masukannya iya, Pak. siap. Mari Pak. Ya, siap. Oke.